Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu pada renungan di pagi hari ini. Baik, kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan, karena kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami di malam hari dalam istirahat kami, dan Kau bangunkan kami dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Mari Tuhan masuklah ke dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Jika ada dari salah satu dari kami mengalami kelemahan fisik, Tuhanlah yang datang, menyembuhkan, memberikan pengharapan dan kekuatan. Jika ada yang mengalami problem-problem yang lain, perseteruan dengan teman, dengan sesama, dengan orang tua, dengan anak, Tuhanlah yang merekonsiliasi hal tersebut. Berbicara Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyapu iri hati. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6-9 yang mengatakan, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu cerita lagi bagaimana warga Athena di Yunani memberikan sebuah meja marmer yang sangat indah kepada Plato. Plato diberi hadiah marmer ini dan diangkat menjadi warga kehormatan Athena. Plato sangat senang. Lalu ia mengundang semua teman-temannya untuk berpesta merayakan. Semua teman-temannya datang untuk makan dan minum bersama. Hingga pada satu saat, begitu pesta hampir selesai, datanglah seorang teman Plato yang juga seorang filsuf dengan sepatu yang kotor. Lalu dia menginjak-injak meja ini, katanya, supaya Plato tidak sombong, maka saya harus menginjak-injak meja marmer pemberian ini. Saya menginjak-injak kesombongan Plato. Sesudah itu orang tersebut turun dari meja. Apakah benar Plato sombong karena diangkat menjadi warga Athena yang terhormat? Tentu saja tidak. Dia hanya menyelenggarakan pesta untuk merayakan bersama teman-temannya. Apabila kita di posisi Plato pada saat itu, pasti juga kita akan marah besar melihat teman kita yang berlaku seperti itu. Tetapi Plato hanya terdiam sejenak. Lalu ia masuk ke kamar dan keluar dengan sebuah sapu di tangan dan menyapu meja yang kotor itu, yang bekas dari injak-injak temannya. Kata Plato, kawanku yang agung, dengan persahabatan yang begitu hebat, kamu rela datang dari tempat yang begitu jauh untuk merayakan keunggulan aku. Aku sangat berterima kasih. Aku lebih berterima kasih lagi karena kamu telah menginjak-injak kesombonganku. Tetapi sekarang aku harus menyapu iri hatimu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iri hati dan sombong adalah saudara sepupu. Ini iri hati dan sombong ini termasuk 7 dead sin ya. Jadi 7 dosa yang mematikan. Termasuk di situ kesombongan, ketamakan, kemarahan, iri hati, dengki, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Jadi iri hati ini adalah dosa yang berbahaya sebenarnya.
Kita tidak perlu iri hati sebenarnya dengan apa yang dimiliki orang lain, karena sebenarnya kita memiliki kelebihan kita sendiri kok. Kalau ada orang yang lebih pandai dari kita, akuilah kepandaian dan kelebihannya. Lalu belajarlah untuk bisa meraih hal itu. Pujilah dia karena dia memang layak dipuji atas kepandaiannya. Tidak perlu iri hati. Karena iri hati akan merugikan diri sendiri. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Jadi tidak perlu iri hati, karena iri hati akan merugikan diri sendiri. Sehingga kita tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Kita lihat Raja Saul, di mana seharusnya dia menjadi lebih baik jika dia mau belajar dari kelebihan Daud. Namun karena dia iri hati, dengki, dan dia merasa dialah yang layak, dia tidak akan berkembang. Bahkan sejak hari itu Saul selalu merancang hal-hal yang jahat terhadap Daud, sehingga roh jahat berkuasa atas Saul. Jadi maksudnya saya ulangi, perlu ya menjadikan hal yang tidak kita capai itu memicu kita untuk berkarya lebih baik, bukannya menjadi dengki pada orang tersebut. Pada saat kebencian terhadap sesama timbul, maka roh jahat akan berkuasa atas kita. Saul contohnya, dia ingin menyingkirkan orang yang dia benci dengan cara-cara yang kejam, misalnya dengan membunuh. Jadi Amsal Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi jika kita iri hati, ingatlah kan Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan, minta kekuatan supaya dihapuskan. Ingatlah, iri hati akan membusukkan tulangmu sendiri, jadi pikiranmu. Untuk itu mari kita belajar menerima kelebihan orang lain dengan lapang dada dan dengan rendah hati. Belajar dari hal tersebut. Mari kita berdoa. Bapak, ajarku untuk selalu mengasah talenta yang telah kau berikan, sehingga aku memiliki kelebihan tersendiri dan tidak iri kepada orang lain, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iri hati hanya menghalangi kelebihan kita untuk dapat berkembang lebih baik. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.